Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan rahmat kepada kita semuanya. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan istiqamah hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Sebelumnya ana pribadi mohon maaf karena dua pertemuan yang lalu kita liburkan karena ada beberapa udzur yang akhirnya mau tidak mau harus libur. Di antaranya adalah hujan, ya, karena sebab hujan. Jadi bisa dikatakan perjalanan ke sini ini lumayan. Artinya lumayan itu anginnya lumayan karena jalannya lebar, bukan jalan kecil, ya. Ya, jadi kalau dalam kondisi hujan itu bisa dikatakan cukup bahaya. Apalagi dari berangkat sampai pulang pas qadarullah hujan. Nah ini ya bahaya. Pertama ya bahaya pada saat kita berkendara, juga bahaya juga kepada anak pribadi. Ya, jadi mohon maaf sebelumnya karena ada sebagian jamaah mungkin yang kecewa, ya, sudah datang ternyata pray. Ya, ada yang kecewa, ada yang seneng sih sebenarnya. Ya, tak lepas dari dua kemungkinan kok. Ada yang sedih, ada yang kecewa, ada yang senang. Alhamdulillah ndak kajian. Lawang memang ndak kajian dan niatnya memang nggak kajian, begitu. Makanya kemarin anak pesankan tetap murojaah, tetap dibaca kembali materi yang sudah kita pelajari, ya, karena terkadang kita lupa untuk murojaah pelajaran kita. Ya, jadi sebelumnya mohon maaf, ya, sekali lagi mohon maaf apabila dua pertemuan kita liburkan. Nah, kemudian pertemuan kedua itu memang ana liburkan karena memang kondisi badan ana yang kurang fit, ya, memang kurang fit. Jadi sempat ana safar itu Ahad jam 8 malam itu ngantar obat ke orang tua ke Madura, PP. Jam 8 Madura berangkat, malam habis isya itu pulang dari kajian di Bangil, pulang lagi ke pondok ngambil obat, berangkat lagi ke Madura, PP, nyampe rumah sekitar jam 12 sampai jam 1-an kalau nggak salah, tengah malam hari Ahadnya. Jadi pas Seninnya kajian-kajian itu anak batalkan juga yang ada di Bangil, kemudian Selasanya juga yang ada di sini karena nggak memungkinkan. Daripada anak neruskan safar nanti malah nggak bisa ngajar, ya kan? Karena kegiatan kita sendiri di pondok itu anak pribadi sebagai kesantrian di sana, kesiswaan. Jadi kegiatannya itu kalau anak pribadi ya kegiatannya dari ba'da subuh itu sudah ngajar. Jadi melek salat subuh, habis salat subuh ngajar bahasa Arab sampai jam 6. Habis jam 6 ya oke lah kita istirahat, ya, family time. Kemudian setelah itu setengah 8 lanjut ngajar lagi sampai duhur. Nah duhur itu waktunya persiapan untuk pengajian sore, karena ba'da asar itu harus ngajar privat lagi sampai jam setengah 5. Jadi anak berangkat ke sini ini lebih dari jam setengah 5. Nah, karena kalau pas setengah 5 itu nggak bisa, karena kita setengah 5 itu baru keluar dari kelas ngajar privat santri. Nah, baru setelah itu berangkat kajian sore, ya sebisanya, senyampainya
sepanjang umurnya, ya kan? Tetap berharap kepada Allah untuk lanjut untuk hidup, karena safar itu bagaimanapun safar, seenak apapun qit'atun minal azab, potongan dari azab. Ya. Terus lanjut setelah itu udah datang kajian malam baru. Jangan antum kira kalau habis kajian enak Ustaz istirahat, enggak. Pelajaran besok pagi itu harus kita persiapkan lagi. Memang di pondok sana nggak ada ulangan semester, nggak ada, tapi tiap hari ditanya. Jadi kayak sistem kita gini, tiap pertemuan di murojaah. Jadi kalau sehari kita ngajar 3 berarti yang disiapkan berapa? 3. Jadi tugas guru itu baca ulang kitab yang mau dipelajari, terjemahkan lagi, pahami lagi, hafalkan. Jadi hafalin. Fair, sama-sama tutup buku sudah. Muridnya tutup buku, besok setiap 20 menit pertama baru ditanya, kemarin apa faedahnya, kalau ada kaedah begini gimana penerapannya. Dan murid harus hafal itu. Aib kalau tidak hafal itu aib. Itu setiap hari seperti itu. Jadi sekalipun antum lihat ya, Ustadz Ali hafizahullah ta'ala, Abi Ibrahim hafizahullah ta'ala, pulang kajian dari sini, jangan sampean kira pulang istirahat, enggak. Mau nggak mau harus buka kitab lagi. Iya, buat pelajaran besok. Jangan antum kira enak kan Ustadz tinggal nyampaikan, enggak. Antum lihat awan itu menurunkan hujan butuh apa? Menurunkan air kan, butuh apa? Butuh air kan, untuk penguapan air jadi awan kemudian turun hujan. Sama seperti ilmu. Nggak bisa ilmu itu keluar terus pemasukan nggak ada. Ya mau nggak mau kita harus lebih banyak jam belajarnya daripada jam ngajarnya. Nah seperti itu. Jadi tolong dimaklumi kalau seandainya tiba-tiba ya ada izin anak udzur nggak bisa kajian, karena memang hampir setiap hari anak harus safar ya, pengajian di luar ma'had. Nah itu belum jadwal yang di Pasuruan, belum jadwal yang lainnya. Dan ini ibarat hampir bisa dikatakan para asatidzah juga yang ada di situ, semuanya sampai yang baru ngajar saja sudah ada jadwal kajiannya. Termasuk salah satu Ustadz Hasan Al-Katiri, ya kan, Ustadz Hasan Al-Hakim yang sering di sini khutbah. Nah itu baru ngajar sudah dikasih jadwal khutbah. Ini antum khutbah sana. Karena permintaan itu banyak sedangkan jumlah personelnya sedikit. Nah kayak gitu. Ada salah satu nasihat dari Ustadz Abu Ghazi hafizahullah ta'ala, Abu Ghazi As-Sundawi hafizahullah ta'ala, guru kami di sana. Tahu ya Ustadz Abu Ghazi ya, insyaallah antum tahu. Beliau selalu menasihatkan kepada kami, ya akhi, kalau antum safar untuk kajian, apapun resikonya, kalau antum mampu safar, berangkat. Kenapa? Kalau toh seandainya antum mati antum dalam keadaan menuntut ilmu dan tujuannya untuk mengajarkan ilmu. Jadi jalan aja langsung. Kalau antum mau ngajarin ilmu dimanapun, selama antum mampu, badan antum sehat, lanjut. Wes ndak usah mikir mati, pasrahin hidup antum sama Allah. Kenapa? Karena hakikatnya kita sedang berjihad. Antum berangkat nyampe ke tempat kajian, pulang nyampe ke rumah, itu jihad. Tercatat pahala jihad. Nah itu yang memotivasi kami. Dan itu yang memotivasi kejadian siapa? Ustadz Hasan yang khutbah, ya kan? Kecelakaan segala macam tapi masih khutbah. Itu salah satu nasihat. Ana berpesan kepada setiap yang ana ajarkan, apapun ikhwan kondisi antum, apabila antum diminta untuk menyampaikan ilmu, ingat itu adalah zakatnya ilmu yang harus antum tunaikan. Apapun kondisinya, mau antum hancur sekalipun, tapi antum bisa nyampe untuk menyampaikan ilmu, lakukan. Nggak usah gengsi, nggak usah malu, tahan rasa sakitmu. Mau jatuh, mau hancur kayak apa, bisa berdiri khutbah, berdiri. Ya, anda nggak tahu waktu itu anak ke Malang juga. Terus dikasih tahu, lihat CCTV dari HP, hancur nih anak nih. Ya, tapi bukan berarti patut untuk dikasihani, enggak. Kita katakan, itulah resiko dakwah. Antum mau lanjut, alhamdulillah. Antum tidak mau lanjut, cengeng pulang sana.
pulang sana. Dan saat itu kan masih jadi santri itu, belum ngajar. Akhirnya setelah itu Ustaz Abu Ghazi memberikan nasihat segala macam, alhamdulillah, dan itu menjadi motivasi. Jadi sekalipun sudah mengajar, sudah jadi ustadz sekalipun, itu butuh motivasi. Jangan antum kira orang berikan motivasi itu tidak butuh motivasi, butuh terhadap motivasi. Baik, kita lanjut lagi di materi berikutnya dengan tema yang sudah 3 kali disebar, 2 kali gagal, yaitu penyebab masuk surga dan neraka. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Sebuah hadis yang disampaikan oleh penulis rahimahullah taala yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Hadis dari Tariq ibni Shihab. Tariq ibni Shihab. Qala al-muallif rahimahullah taala, berkata penulis rahimahullah taala, wa an Tariq ibni Shihabin, dan dari Tariq ibni Shihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin, ada seorang yang masuk surga karena sebab seekor lalat. Wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin, dan seorang masuk neraka karena sebab lalat. Jadi gara-gara lalat atau laler, orang itu bisa masuk surga, seorang itu bisa masuk neraka. Lah kok bisa? Lanjut lagi. Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Maka sahabat bertanya. Qalu, mereka bertanya, gimana hal itu bisa terjadi? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marra rajulani ala qaumin lahum sanamun." 2 orang laki-laki melewati suatu kaum yang mereka memiliki berhala yang disembah. La yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an, yang mana tidak ada yang boleh melewati berhala tersebut kecuali orang yang lewat itu harus berkurban, mempersembahkan sesuatu untuk berhala itu. Sesuatu apapun harus berkurban. Ya, jadi orang ini melewati satu kaum yang memiliki berhala. Nah, kaum ini mengatakan kalian harus berkurban. Qalu li ahadima, mereka berkata kepada salah satu di antara 2 orang yang lewat ini, qarib, berkurbanlah, berkorbanlah kalian, persembahkan apa yang bisa kalian persembahkan. Maka dia mengatakan, laisa indi syai'un uqarribu, saya enggak punya sesuatu untuk dipersembahkan sekarang. Enggak ada yang mau disembelih. Saya enggak punya duit juga membuat beli kambing segala macam, enggak ada. Maka orang ini mengatakan, qalu lahu qarrib walau dzubaban. Kaum ini mengatakan kepada laki-laki yang pertama ini, berkorbanlah sekalipun hanya seekor lalat. Jadi berkorbanlah untuk berhala itu, ya, sekalipun hanya seekor lalat. Faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu fadakhalan nar. Kemudian orang ini menuruti, ya, nurut kepada ucapannya kaum tadi. Akhirnya dia berkorban dengan seekor lalat dan dipersilakan pergi oleh kaum tersebut. Ya, diluaskan jalannya, dipersilakan untuk pergi lanjut safarnya. Akan tapi fadakhalan nar, orang ini dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab apa? Dia berkurban mempersembahkan seekor lalat kepada berhala. Wa qalu lil akhar, kemudian mereka berkata lagi kepada orang yang kedua, qarib, berkurbanlah engkau. Orang ini pun mengatakan, ma kuntu li uqarrib, saya enggak punya sesuatu untuk dikurbankan. Li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla, saya tidak mau untuk berkurban dengan sesuatu apapun, sekalipun itu perkara remeh, sekalipun itu seekor lalat. Saya tidak mau berkurban kepada selain Allah azza wa jalla. Karena dia membangkang dan tidak mau memperturutkan keinginan kaum tersebut, maka fadarabu unuqahu fadakhalal jannah. Maka laki-laki yang lewat ini dipenggal, ya, dibunuh,
akan tetapi sekalipun dia dibunuh, Allah masukkan ia ke dalam surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Tariq ibn Shihab. Ya, beliau bernama Tariq ibn Shihabin al-Bajali al-Ahmasi. Ya, namanya seperti itu, Tariq. Dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tapi belum mendengar langsung hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya adalah hadis mursal, mursalnya mursal sahabi. Jadi kalau ada derajat hadis itu, ini anak mau jelasin tentang hadis tapi bingung. Aneh yang bingung. Kenapa? Ya kalau jelasin ke santri itu sudah siap masalahnya. Mereka sudah persiapan, udah punya bukunya gitu. Buku tentang masalah perawi hadis. Tapi kalau ke sampean semua takutnya belum siap. Pokoknya namanya hadisnya mursal sahabi. Apa Ustaz mursal sahabi? Mursal sahabat itu. Cari di Google sudah. Ana bingung. Tulis saja hadis, pengertian hadis mursal sahabat, nanti lihat sendiri. Ya. Tariq ibni Shihab wafat pada tahun 83 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Baik. Dia membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah kisah. Sebuah kisah. Yang mana kisah ini sahabat sendiri belum tahu tentang kisahnya. Mereka belum menyaksikan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan. Apa yang harus kita lakukan bagaimana sikap kita ketika kita mendengar kisah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka yang pertama harus kita kedepankan adalah iman. Jangan pakai akal. Kalau antum pakai akal, masa iya orang berkurban pakai lalat? Nggak bisa pakai akal, pakai iman dulu. Percaya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kisah ini dan berarti kisah ini nyata. Kenapa? Karena sungguhnya ketika Nabi menyampaikan sesuatu berarti kisah ini telah terjadi. Telah terjadi atau akan terjadi. Pokoknya apa yang Nabi sampaikan imani dulu. Mau sudah terjadi atau belum terjadi. Kemudian bisa kita lihat di sini bahwasannya menunjukkan ya seseorang itu bisa mendapatkan surga dan neraka sekalipun amaliyahnya adalah amaliyah yang dianggap sepele. Betul nggak? Lalat loh, cuman lalat. Antum tahu lalat itu ada bagiannya dalam syariat. Percaya apa enggak? Lalat itu dibahas dalam Islam enggak? Dibahas, ini contohnya. Ada hal-hal yang berkaitan dengan lalat enggak? Syarat Islam berkaitan sama lalat ada? Apa yang antum tahu? Syarat Islam berkaitan sama lalat? Kopi? Kok kopi? Air minum? Enggak ada hadis kopi. Allah tidak ada. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu summa liyatrahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada lalat ya masuk ke dalam minuman kalian, enggak sengaja loh ya. Bukan sengaja nyari lalat antum celupin. Bukan, jatuh. Dia lalatnya jatuh ke dalam minuman. Apa? Fal yaghmishu summa liyatrahu. Tenggelamkan dulu, celupin dulu, baru setelah itu buang. Jangan antum kunyah. Celupin dulu, baru kemudian antum buang. Karena kita nggak tahu. Karena di salah satu sayapnya itu ada penyakit, salah satunya juga ada penawarnya. Kalau kita pakai akal, niscaya hadis lalat itu tidak masuk akal. Dan hadisnya riwayat Bukhari loh, mantum bantah. Masa iya Ustaz airnya nggak kotor? Udah kerjain aja. Kalau antum ragu nggak pakai iman, sakit perut antum. Iya kan? Iya. Jadi bisa diminum gitu loh. Jangan antum sudah melakukan sunnah, telek-telek dibuang lalu seair-airnya. Ya enggak usah dicelupin kalau gitu. Wis antum buang sudah. Tapi kan sunnahnya kalau ada air yang sudah mau kita minum, kemudian ada lalat masuk, ya celupkan saja, buang lalatnya, minum airnya, insya Allah tidak bermudarat.
Kenapa? Karena Nabi SAW berkata demikian, dan kita harus mendahulukan iman daripada akal kita. Dan tidak usah dibantah hadis lalat. Mau antum kerjain, mau enggak. Ya, tidak usah hulu, nggak usah berlebihan, nggak usah menyepelekan. Kalau berlebihan dicarinya lalat, sunnah mencelupkan lalat ke minuman. Tidak ada sunnahnya mencelupkan lalat ke minuman, tidak ada. Ya, dan jangan juga menyepelekan. Masa iya ini bohong, ini menyepelekan namanya. Ya, maka kedua perbuatan tersebut tercela dalam Islam. Jadi masalah hewan-hewan saja disebutkan, apalagi dalam Al-Quran disebutkan tentang hewan-hewan. Di Al-Quran banyak. Coba anda mau tanya sama antum semua ya. Sebutkan hewan yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran. Hewan apa? Sapi betina. Baqarah salah. Nyamuk, nama suratnya Al-Baqarah, tapi ayat penyebutan nama nyamuk sama nama sapi itu duluan nama nyamuk. Innallaha la yastahyi ay yadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Sungguhnya Allah tidak malu untuk menyebutkan permisalan semisal ba'udah, yaitu nyamuk. Jadi salah kalau antum jawabannya Al-Baqarah, yaitu nama surat. Jemaah, yaitu nama surat Al-Baqarah. Ya, tapi hewan yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran adalah nyamuk. Antum catat nih. Ya, tebakan ilmiah. Jadi bukan sapi yang disebutkan, yaitu nyamuk. Kenapa kalau Allah sebutkan nyamuk pertama kali dalam Al-Quran? Agar supaya hamba berpikir, ada apa dengan nyamuk? Ya, Allah tantang orang-orang yang tidak mau beriman, suruh ciptain nyamuk. Iya, suruh ciptain, mampu nggak mereka? Nggak bakal mampu. Nyamuk itu kecil, makhluknya luar biasa, akan tetapi manusia tidak mampu untuk membuatnya sekalipun nyamuk itu dianggap remeh. Betul kan? Kayak ngerenge kalau kata orang Madura, cuman nyamuk aja. Tapi Allah jadikan itu ibrah supaya hamba berpikir, karena tidak ada zat yang bisa menciptakan nyamuk secara sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak dzubab. Apa dzubab tadi? Lalat. Antum belajar bahasa Arab nama-nama hewan ya. Kalau kitun kucing, ayam dajjaj. Ayam tuh dajjaj. Baqarah sapi betina, sapi jantan bakorun gitu. Kalau perempuan bakorotun gitu. Enggak, saurun. Saurun sapi. Sapi jantan, saurun. Kalau bakorotun ya istrinya sapi jantan. Baik. Ya, jadi dzubab dalam Islam pun dibahas. Karena Allah menciptakan dzubab itu secara sempurna. Coba antum pernah lihat nggak apa kayak lalat batu gitu? Karena dia kebanyakan di tempat kotor dia kurap gitu. Pernah? Enggak, Pak. Kita lihat lalat itu kelemis. Rapi, kelemis, mengkilat, bersih. Masya Allah, ya kan? Iya. Padahal dia tempatnya di tempat-tempat yang kotor. Nggak ada ceritanya lalat keracunan. Masya Allah loh, padahal makanannya di tempat yang kotor. Bisakah kita berpikir bagaimana Allah menciptakan yang lalat yang luar biasa di tempat yang kotor, akan tapi Allah jadikan ibrah kepada manusia agar supaya hamba tahu bahwasannya di situ ada zat yang menciptakan lalat itu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang bertanya kepada kita, kenapa ya kok Allah yang menciptakan kita itu nggak kelihatan? Ya kita bilang, antum duduk aja itu di aspal, insya Allah antum ketemu sama Allah. Iya kan? Iya. Kok antum malah ragu sama keberadaan Allah? Duduk aja di aspal, ya nanti antum bakal ketemu sama Allah. Tinggal ketemunya mau dalam kondisi baik apa buruk. Ya kan? Kalau buruk ya masuk neraka, kalau baik masuk surga, selesai. Ya, semuanya bakal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini penjelasan tentang masalah kesyirikan, yang mana seseorang hendaknya untuk khawatir dari kesyirikan. Dan antum harus ingat bahwasannya kesyirikan itu tidak berhenti sampai hari kiamat. Sebagaimana dakwah tauhid ini senantiasa ada, dan begitulah keeksisan syirik itu pasti masih ada.
Justru semakin bertambahnya zaman mendekati hari kiamat, kesyirikan semakin banyak dan menjadi hal yang lumrah, bahkan dianggap lumrah. Bahkan orang latah juga melakukan kesyirikan kepada Allah tanpa ia sadari. Nah, ini hakikatnya dalam hadis ini, jangan memandang remeh masalah kesyirikan, sekalipun kesyirikan itu dari perkara-perkara yang sifatnya kecil. Sekalipun kesyirikan itu adalah guyonan contohnya. Ya, di sini kan remeh, hanya sekedar apa? Hanya sekedar lalat. Tapi itulah ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kesyirikan itu kecil. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan dengan apapun itu bentuknya, maka niscaya pasti akan kami batalkan amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karenanya Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Utsyaikh dalam kitab beliau Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid, beliau mengatakan fi hadzal hadis at-tahdhiru min wuqu'i fi syirki. Dalam hadis ini ada peringatan, hati-hati manusia agar supaya tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Li'annal insana qad yaqa'u fihi wa huwa la yadri annahu minasyirkil ladzi yujibun nar. Terkadang seseorang enggak sadar bahwasanya dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan yang dapat mengantarkan kepada azab neraka. Contoh yang sekarang-sekarang itu, yang lagi booming, yang lagi ya di media sosial. Langit, bisakah engkau turunkan hujan? Yang menurunkan hujan Allah. Antum pengen lihat azab apa? Kok mintanya ke langit? Minta petir lagi. Nabi itu kalau lihat awan mendung sama petir itu langsung khawatir. Kenapa? Takutnya ini tanda-tanda azab. Tiap ada hujan begitu Nabi, takut. Lalu ini malah minta turun hujan langitnya. Langit, bisakah kau turunkan hujan bersama petir? Ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali perkataan-perkataan hal-hal seperti itu yang digandrungi oleh anak muda. Ya. Inilah kerusakan-kerusakan yang terjadi zaman sekarang, terutama kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi beberapa saat yang lalu dengan kalimat skillnya tingkat dewa. Nah, ini menunjukkan kesyirikan kepada Allah. Jangan latahlah kita. Sekalipun itu hanya sekadar guyonan, akan tapi itu tetap mengandung unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para bapak sekalian, perhatikan apa yang ditonton oleh anak kita. Ya, karena sungguhnya orang tua pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah terhadap pendidikan anaknya. Khonifidin rahiman rahimakumullah, dalam kisah ini juga ada ibrah. Apa itu? Sekalipun kesyirikan itu kecil, akan tapi Allah pandang itu besar dan menyebabkan pelakunya masuk neraka. Dimasuk perkataan para ulama, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Terkadang ada amalan yang besar, amalan yang kecil, akan tetapi bisa menjadi besar karena niatnya. Dan terkadang ada amalan yang besar, ya, tusaghiruhu niyah, dikecilkan menjadi kecil karena sebab niatnya. Ada seorang yang berkurban kepada selain Allah dengan menggunakan seekor lalat yang kecil, akan tetapi Allah besarkan urusan itu karena niat ibadahnya kepada selain Allah. Dan ada seseorang yang tidak mau berkurban kepada selain Allah sekalipun hanya sekedar seekor lalat saja, maka Allah catat niatnya dan Allah masukkan ia ke dalam surga. Jadi hati-hati terhadap kesyirikan dan hati-hati terhadap niat. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang kesyirikan itu perkara yang remeh. Akan tapi kesyirikan itu merupakan perkara yang besar. Ya, perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian faedah di sini yang disampaikan oleh pensyarah Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, yang pertama adalah bayanu khuturati syirki walau fi syai'in qalilin. Penjelasan bahaya syirik sekalipun pada perkara-perkara yang kecil, yang remeh. Sekalipun berkorban hanya semut, lalat ataupun yang lainnya, tetap itu tidak boleh. Jadi ikhlaskan niat kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala
dan hentikan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sekalipun itu perkara yang sepele. Kemudian yang kedua, anna syirka yujibu dukhulan nar. Perbuatan kesyirikan dapat mengantarkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Wa anna tauhida yujibu dukhulal jannah. Dan tauhid mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga Allah itu jalannya satu, lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jalannya lurus. Ya. Kenapa Allah tetapkan jalan ke surga itu lurus? Lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka ya Allah dari kalangan para nabi, anbiya, wasiddiqin, wassyuhada, wassalihin, yang mereka sudah dijamin surga dari kalangan para nabi dan para sahabat, maka Allah tunjukkan jalan yang lurus kepada mereka. Bukan golongan orang yang engkau murkai. Siapa yang Allah murkai? Yahud. Kenapa Yahudi itu dimurkai oleh Allah? Ketika Allah perintahkan sesuatu mereka membantah. Ketika Allah perintahkan sesuatu ibadah mereka tidak kerjakan. Qalu sami'na wa asaina. Kami mendengar akan tapi kami bermaksiat. Maghdub, mereka dimurkai oleh Allah. Waladdallin, dan bukan pula orang yang sesat. Siapa orang sesat? Yaitu orang Nasrani yang mereka beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu. Orang muslim enggak boleh ada sifat begitu. Allah perintahkan ibadah kerjakan, Allah tidak memerintahkan suatu ibadah jangan malah dikerjain. Kan kita harus jelaskan. Ini lo baik, unsurnya baik, semuanya baik. Enggak semua yang kita anggap baik dalam ibadah itu baik menurut Allah dan Rasulnya. Karena Anda atau kita di sini hanya seorang hamba budak yang tidak ada hak untuk membuat syariat. Yang berhak membuat syariat siapa? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, annal insana qad yaqa'u fi syirki wa huwa la yadri annahu syirkul ladzi yujibun nar. Terkadang seorang itu jatuh ke dalam kesyirikan dan dia tidak tahu, tidak nyadar bahwasanya itu adalah kesyirikan yang dapat mengantarkan kepada neraka. Apa diantara kesyirikan yang dianggap biasa atau kesyirikan yang tidak dianggap syirik? Apa contohnya? Apa contohnya? Riya. Betul kan? Riya, sum'ah. Nah, itu syirik kecil, tapi tetap mengantarkan kepada neraka dan mengurangi pahala amal. Apalagi jimat, karena jimatnya dari ustadz. Tatayur, keyakinan apa itu? Sial, segala macam. Ya, apa yang sekarang masih berkembang tatayur gitu, tiara. Apa kira-kira? Hah? Kenapa? Sial gitu. Kalau kejahatan cicak sial gitu. Kejahatan cicak apes. Yang apes cicaknya itu. Bukan orangnya. Kok bisa orang merasa dia yang apes? Ya kan? Apalagi yang tiaroh yang enggak apa-apa antum sebutin aja, enggak apa-apa. Oh iya, biasa begitu ya. Kalau nabrak kucing harus kalau mati, kalau masih bisa hidup dirawat, kalau mati harus dibungkus pakai bajunya sendiri yang dipakai, ya kan? Katanya nanti kalau nggak gitu sial. Anggapan-anggapan seperti itu, kenapa itu bisa terjadi? Karena keyakinan itu meyakini. Ya, itulah bahayanya hati, bahayanya keyakinan itu bahaya. Kalau keyakinan kita ini buruk, terus ya udah buruk. Tapi kalau dianggap biasa, ya Allah semua yang menentukan hidup matinya si kucing, ya kan? Ya sudah. Kubur yang baik kucingnya sudah, nggak ada anggapan apa lagi. Sial segala macam nggak ada. Bukan berarti antum giliran tahu tentang ini, wah tabrak aja kucing kemudian dibiarin, enggak, ya enggak bagus juga, dolim juga kita. Sudah ada makhluk, sudah tahu makhluk hidup yang mati di tengah jalan, bukan malah ditolong dikuburkan dengan cara yang layak, malah dibiarin saja. Nah ini nggak bagus juga. Nggak bagus juga ketika ada keyakinan sial terhadap kejadian itu, karena nggak ada keyakinan sial. Ya, tidak ada tiara, tidak ada keyakinan sial dalam Islam. Sama halnya seperti pernikahan, adik tidak boleh mendahului kakak. Kenapa? Iya nggak? Iya, karena nanti kakaknya takut tidak laku gitu.
Iya katanya. Dulu anak itu pas mau nikah, kakak anak belum nikah sampai sekarang, insya Allah 2 bulan lagi baru mau nikah. Setelah anak punya anak 3, ya kan? Dulu dikatain gini, loh kamu kok nikah duluan? Kamu nih adik, harus nunggu kakakmu. Nanti kakakmu nggak laku-laku. Apa anak jawab? Ya terserah dia, jodoh-jodoh dia. Dia mau jomblo apa enggak ya pilihan hidup dia. Pilihan hidup saya mau kawin sekarang, nggak mau jomblo terus-terusan. Iya kan? Iya. Namanya jodoh kan dijemput bukan ditunggu. Sudah urusan dia. Lo kan kasihan dia nggak laku-laku. Lo urusan dia mau laku apa enggak itu urusan dia. Nggak ada urusannya sama kita. Lah yang mau kawin saya, yang mau kawin juga dia terserah. Jadi nggak ada urusan begitu. Ada lagi orang kalau mau nikah, terus yang hadir ini belum punya pasangan, dia harus mengambil sedikit pernak-pernik dari pernikahan itu supaya jodohnya lancar. Apa hubungannya? Ya supaya menular begitu? Enggak. Ini mitos-mitos seperti ini yang dibangun di tengah masyarakat kita. Ini harus disadarkan masyarakat bahwasanya enggak ada di zaman Nabi SAW dan tidak boleh diyakini. Dan banyak sekali sebenarnya ini zaman milenial, ya Allah, sudah zaman modern. Ya, yang sebenarnya tidak boleh, dari kapanpun tidak boleh ada keyakinan-keyakinan sial ya dalam masalah agama. Karena keyakinan sial itu kalau memang diyakini itu benar-benar terjadi, ya maka tidak boleh meyakini sesuatu kesialan karena semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu syirik. Kemudian yang keempat, at-tahdhiru minadz dzunub, peringatan dari perbuatan dosa. Wa in kanat saghiratan fil husban, sekalipun dosa yang kecil itu disangka perkara yang kecil. Ya. Para ulama mengatakan dalam syairnya yang artinya janganlah engkau remehkan dosa. Jangan engkau remehkan dosa. Terutama dosa-dosa yang kecil. Fa innal jibala minal hasa, karena sesungguhnya gunung itu tersusun dari batu-batu yang kecil. Ya. Dan para ulama lagi mengatakan janganlah engkau melihat pada besar kecilnya dosa, akan tetapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa. Kepada siapa kita berbuat dosa? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah ngasih hidup kepada kita, ngasih rizki kepada kita, ngasih nikmat kepada kita, ngasih segala hal, memberikan segala hal apa yang kita inginkan. Kita disuruh ibadah malah bermaksiat kepada Allah, malah kita langgar semua syariat-syariat Allah. Apa kita tidak malu nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita menjadi seorang pembangkang? Maka jangan pernah memandang dosa itu kecil, remeh. Karena sungguhnya dosa-dosa yang diremehkan itu terkadang mengantarkan kepada dosa yang besar. Ya. Jadi tidak ada ceritanya api itu langsung membesar. Api yang besar itu berawal dari api yang kecil. Maka jangan pernah remehkan dosa-dosa yang dianggap kecil. Apa perbedaan dosa kecil sama dosa besar? Kalau dosa besar disebutkan ancamannya di dunia dan di akhirat. Kalau dosa besar biasa dengan lafaz Allah dan Rasulnya berlepas diri. Ya, itu diantara ciri-ciri dosa itu dosa besar. Dan insya Allah antum bisa nyebutkan 5 dosa besar. Betul nggak? Apa 5 dosa besar? Zina, syirik, ya nggak? Durhaka kepada orang tua. Terus apa lagi? Apa? Ya, itu dosa itu. Dolim kepada orang dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Apa lagi? Banyak loh dosa besar. Antum bisa sebutin 100 itu bisa antum sebutin. Maka ada tulisan kitab namanya Al-Kabair. Susunan macam-macam dosa-dosa besar. Enggak ada. Kitab As-Saghair enggak ada. Wes, sebutin 5 dosa kecil. Duh, diem semua. Dosa kecil. Ingat dosa kecil yang tidak ada ancamannya. Itu baru dosa kecil. Apa dosa yang enggak ada ancamannya? Apa? Apa contoh dosa kecil? Bingung kan?
Mana sih dosa kecil, kayak nggak ada rasanya dosa kecil. Karena ada ancamannya semua rata-rata. Apa contohnya? Apa contohnya? Apa? Tidak menjawab salam, taib, itu dosa. Tapi dosa kecil. Taib, apa lagi? Bohong? Bohong ada ancamannya bohong. Bohong itu ada ancamannya sendiri. Apa lagi? Hah? Usil masuk ke bab dolim ya. Bingung kan antum? 5 aja nggak bisa nyebutin, dosa kecil. Ya. Dan itu dosa kecil itu termasuk yang paling sulit untuk disebutkan daripada dosa besar. Makanya nggak ada ulama menyusun kitab as-saghair. Dosa-dosa kecil nggak ada. Pasti judulnya al-kabair. Kabairud dunub. Yaitu dosa-dosa yang besar. Di antara dosa kecil adalah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu sibuk dengan dunia, kemudian setelah itu lalai dari Allah. Itu dosa enggak? Dosa, tapi dosa kecil. Wah, dosa kecil, Ustaz. Kalau lalai terus ya sebanyak itu dosanya. Masalahnya begitu. Ya kan? Maka sesibuk apapun kita jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya masukan bagi anak pribadi dan bagi para jamaah sekalian, hafalkan sebagian dari Al-Qur'an, karena sebaik-baik zikir adalah bacaan Al-Qur'an. Coba antum hafalkan juz 30 saja. Lagi ngapain? Ngaji. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Baca terus. Ulang-ulang lagi murojaah sekalian. Ya, nanti kalau ada waktu lagi tambah di juz kedua untuk meningkatkan kualitas hidup lewat ucapan kita berupa bacaan Al-Qur'an. Pulang dari kajian, kemudian setelah itu naik motor, baca Al-Qur'an. Ya, kalau bawa anak istri, bapaknya baca Quran biar istri sama anaknya ngikutin. Nah, ini bagus daripada ngobrol nggak jelas, ngobrol nggak penting, ya kan? Ngaji. Ustaz, anak hafal trikul, nggak apa-apa baca wis. Jangan bosan, yang penting. Udah qul a'udzu birabbin nas, terakhir ini sudah mikir lagi nih mau baca apa nih. Ya. Sudah sampai terakhir, baru setelah itu diem. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lanjut lagi. Tidak masalah. Atau dengan zikir kepada Allah, zikir mutlak, istighfar yang banyak. Kenapa? Karena untuk ngapusin dosa. Banyak dosa-dosa kecil kita yang tidak disadari. Ya kan? Melihat yang bukan mahram itu dosa, tapi dosa kecil. Ya, masa iya Ustaz? Bukan, jangan malah seneng kan tuh. Sekali, oke, itu halal Mas ya. Tapi jangan 5 menit. Sekali langsung dipalingkan. Kalau pakai niat ya dosa. Sekali tapi sekali. Tapi 5 menit dinikmati. Ini tidak boleh. Ya. Sekali nggak sengaja, cepat palingkan. Disusul pandangan kedua itu dosa. Pandangan selanjutnya dosa. Kecil bisa menjadi dosa besar. Zinanya mata melihat, zinanya telinga adalah mendengar, zinanya mulut berbicara, zinanya hati adalah memikirkan, dan zina yang sesungguhnya adalah zina dengan kemaluan, naudzubillah. Jadi ada wasilah menuju dosa besar dengan melalui dosa kecil. Jadi jangan sangka dosa kecil itu ringan. Hisabnya tetap berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima. Anna hadzal rajula dakhala an-nara bisababin lam yaqsidhu ibtida'an wa inna ma fa'aluhu takhallusan min syarri ahli as-sanam. Bahwasanya laki-laki ini dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena sebab padahal dia enggak bermaksud kan awalnya untuk beribadah kepada selain Allah. Karena dia terpaksa melakukan itu, mau nggak mau dia memperturutkan keinginan kaum yang menyuruhnya, dia ikuti keinginan orang lain untuk berbuat syirik. Akhirnya karena sebab kepatuhannya kepada selain Allah dalam melaksanakan kesyirikan, menyebabkan pelakunya masuk neraka. Makanya tidak boleh kita patuh kepada manusia siapapun itu apabila memerintahkan kepada kemaksiatan, kepada kesyirikan, kepada dosa. Tidak boleh. Kenapa? Karena la ta'ata li makhluqin
fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan apapun kepada makhluk selama memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merintahkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang sebenarnya kan cuma lewat doang. Tapi karena disuruh untuk beribadah, dia ikuti keinginannya. Orang tadi daripada diancam, dia ikuti. Akhirnya apa yang terjadi? Dia masuk ke dalam neraka. Makanya menunjukkan bahwasannya tidak ada celah sedikit pun terhadap pembolehan syirik, itu enggak ada. Pembolehan syirik itu tidak ada celah sedikit pun dalam Islam. Allah mutlakkan siapapun yang melakukan kesyirikan, Allah batalkan semua amalannya. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang selanjutnya adalah annal muslima idza fa'ala syirka abtala islamahu wa dakhala an-nar. Siapapun yang melakukan kesyirikan dapat membuat dirinya keluar dari Islam dan masuk ke dalam neraka. Bisa batal keislamannya. Jadi hati-hati dalam kesyirikan, itu hati-hati. Ya, jangan lakukan kesyirikan apapun. Apabila idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan minta tolong kepada makhluk. Jangan minta tolong kepada batu. Tidak perlu, tidak usah. Jangan minta tolong kepada pohon, kepada benda-benda. Tidak ada dalam Islam itu. Jimat, dimintain tolong, pengasihan. Ya, bahkan ana sempat ngelihat postingan di Facebook itu, orang jual minyak pengasihan, rezeki lancar, lawan jenis tertarik. Nah, ini pedagangnya dari daerah Jombang. Dia salah tempat jual belinya. Jual belinya di daerah Bangkalan, Madura. Bukan ditanggepin sama orang dengan positif, malah dibully. Anda lihat komentar, Masya Allah, 300 komentar bully semua isinya. Ada yang ngomong, coba saya lihat wajah sampean. Kalau wajah sampean cakep, berarti manjur. Kalau wajah yang jual nggak cakep, berarti nggak manjur minyaknya. Ada yang coba pakai sendiri, langsung testimoni. Ya kan, hasilnya gimana pakai minyak itu? Apakah berubah wajahnya? Yang awalnya kulitnya seperti apa menjadi lebih tampan mungkin? Meningkatkan daya tarik? Itu semua adalah syaitan yang mengendalikan semuanya. Jadi jangan percaya. Jangan percaya. Ada yang jual lagi apa namanya, kayak biar kaya itu loh. Dia pakai kayak modelnya itu kayak keris kecil tapi segini. Yang itu loh, kayak keris gitu, kuningan kayak keris. Iya, kayak jimat tapi bentuknya kayak keris. Tujuannya untuk apa? Ya pengasihan, kekayaan segala macam. Nanti kalau pengen kaya ya kerja. Iya. Lah itu loh orang kafir yang sudah kufur nggak pakai jimat loh mereka. Herannya begitu. Iya kan? Antum lihat tuh siapa yang kaya-kaya tuh? Jeff Bezos. Siapa lagi? Elon Musk yang punya Tesla itu. Terus Bill Gates yang punya Microsoft. Mereka pakai jimat? Enggak, itu kufur sudah tuh. Sudah kafir. Mereka kaya nggak pakai jimat, kaya pakai kerja mereka. Pakai kerja. Lah ini orang muslim, Masya Allah, lihat KTP. Apa KTP-mu? Islam. Diselip di dompetnya jimat. Kenapa? Biar kaya. Ya kerja. Lah suruh kerja aja malas-malesan. Maunya terima gaji banyak, kerjanya dikit. Ya kan? Iya. Maka begitulah orang-orang zaman sekarang. Pengen yang instan. Kaya pun pengen yang instan. Jadi hati-hati terhadap hal-hal yang instan bersifat kekayaan itu. Karena terkadang banyak sekali jalan-jalan yang haram yang dilanggar dari urusan syariat. Kemudian lianna hadzal rajula kana musliman wa illa lam yakul dakhalan nar fi dzubab. Karena awalnya orang ini yang tadi berkurban dengan seekor lalat tadi, ya dia awalnya muslim. Akan tapi ketika dia berkurban kepada selain Allah hanya dengan seekor lalat, nah Nabi berkata ia masuk ke dalam neraka karena sebab berkurban lalat.
Antum bisa bayangin kalau kurbannya lebih besar daripada lalat, terus dikurbankan kepada selain Allah. Ingat ya, sekalipun hewan yang dikurbankan itu bukan hewan halal, emang ada yang mau makan lalat? Coba, apa hukum makan lalat? Apa hukum makan lalat? Hah? Hewan menjijikkan kan lalat itu kan? Ada peyek lalat. Oh, makanan kita kena lalat ya dibuang kok, jijik kita. Coba ada ya disambel aja tuh, digoreng, ya kan? Iya, menjijikkan. Maka kita tidak akan memakannya. Nah, sekalipun hewannya itu haram, tetap apabila dikorbankan kepada selain Allah, tetap itu adalah kesyirikan. Contoh lagi, ada seorang berkurban kepada selain Allah dengan menyembelih babi contohnya. Nah, apakah itu kesyirikan? Ya, dan itu kesyirikan. Membatalkan amalan dan bisa-bisa membatalkan keislaman. Jadi nggak harus kambing, nggak harus sapi, nggak harus kebo, nggak harus apa, Kiai siapa? Yang kerbau itu namanya? Kiai Slamet. Antum udah ngaji berapa tahun? Nggak dipanggil Kiai kan? Ya, padahal kita ngaji udah bertahun-tahun tapi nggak pernah dipanggil Kiai. Ya itu makanya, iri nggak antum? Irilah kita. Ngaji bertahun-tahun kita sudah berusaha mengenal sunnah, mengerjakan sunnah, lah kok malah nggak pernah dipanggil Kiai. Ini sapi, ya kan? Kerbau, dibilang apa? Kiai. Masya Allah, luar biasa. Anda tidak bisa bayangin itu kalau Abu Jahal, Abu Lahab melihat itu tuh bagaimana pendapat mereka, ya kan? Iya. Taib. Kemudian yang ketujuh, annal mu'tabara amalul qalbi wa in sahura amalul jawarihi wa qalla. Yang dianggap, yang Allah lihat itu adalah hatinya, amalan hati. Sekalipun perbuatan jawarihnya, zahirnya itu kecil, tapi kalau niatnya itu besar, maka amaliyah itu Allah anggap besar apabila niatnya itu bagus. Jadi bergantung sama niat. Seumpama amalan soleh contohnya, amalan soleh yang kecil contohnya apa? Amalan soleh yang ringan, yang kecil. Apa jawab? Antum infak 1000 aja, karena antum punya duit 1000 cuman yang ada di kantong antum masukkan. Tapi ikhlas kepada Allah itu lebih baik. Betul kan? Itu lebih baik daripada orang yang banyak infaknya tapi bawa kamera kemana-mana, bagi-bagi. Bisa batal karena riya, sum'ah dan yang lainnya. Ada ibadah yang besar akan tetapi bisa kecil karena sebab niat. Apa contohnya? Yang paling banyak nih haji. Nih, iya kan? Iya, banyak orang yang ibadah haji tapi tidak ikhlas kepada Allah dalam hajinya. Karena sudah merasa berkorban waktu, tenaga, harta, kesehatan, jiwa, raga, ya kan, segala macam. Pulang dari Mekah tetap dipanggil bapak. Pulang dari Mekah perempuan tetap dipanggil ibu, nggak dipanggil abah, nggak dipanggil mi. Iya kan? Iya. Anak pernah di pasar itu, semua orang manggil mi, anak manggil ibu, sengaja. Itu orang, iya mi, piro, pinten. Anak bilang, bu, cabai 2 kilo. Bu, beli cabai ya bu, ya beli tomat ya. Berubah wajahnya. Iya bu, makasih ya bu. Udah nggak panggil mi. Kenapa? Kau harus dipanggil haji, Pak Haji, ya, atau Abah? Kenapa? Tidak ada keharusan. Antum tahu kalimat nama haji itu awalnya dibuat oleh Belanda, kolonialisme dulu. Karena orang yang beribadah haji itu kan nggak cuma 1 bulan. Mereka 4 bulan sebelum Dzulhijjah itu dari Ramadan sudah harus jalan ke Mekah. Mau nggak mau mereka mengisi waktu mereka belajar di Mekah. Kemudian setelah itu cari ilmu di Mekah atau di Madinah. Nanti setelah musim haji lewat mereka balik ke Indonesia mendakwakan apa yang mereka dapati berupa pelajaran-pelajaran di Mekah. Akhirnya orang Belanda merasa ini ancaman.
Karena orang kalau sudah merasa nikmatnya Islam, otomatis misi mereka untuk menyebarkan agama Nasrani gagal. Ya kan, Belanda datang untuk apa? Gold, gospel sama glory, yaitu keyakinan diantaranya. Nah, karena itulah mereka membuat inisial. Wah, ini yang haji harus dicatat, harus kasih H. Supaya ini dikasih di blacklist ini. Diwaspadai kalau dia sampai macam-macam menghasut umat, menghasut rakyat Indonesia untuk melawan Belanda, karena kuat imannya dan Islamnya sehingga mereka bangkit jihad untuk melawan Belanda. Akhirnya yang dibunuh pertama kali siapa? Hajinya ini. Maka sampai sekarang terpakailah istilah haji bagi orang yang sudah pernah naik haji. Abah haji, wak haji, pak haji, terserah. Nah, ini terkadang nggak ikhlas orang. Dan itu batal amalannya. Jadi sudah hajinya berharap mabrur, ternyata pahalanya tidak sampai kepada dirinya. Maka berhati-hatilah, terkadang amalan rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Tapi kemudian yang ke-8, anna dzabha ibadatun wa sarfahu li ghairillahi syirkun akbaru. Bahwasanya menyembelih itu merupakan ibadah kepada Allah dan memalingkan ibadah kepada selain Allah itu merupakan syirik besar. Fashalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu serta sembelihlah untuknya. Kemudian yang ke-9, fadlut tauhid wa 'azimu samratih. Ya, yaitu agungnya tauhid serta agungnya buah dari tauhid. Orang yang bertauhid pasti akan masuk ke dalam surga. Ini moga-moga enggak panjang ya. Pernah dengar hadis bitaqah? Kartu, bitaqah itu kartu. Yang hamba dipanggil sama Allah, terus diinterogasi sama Allah, ditanya dari 100 kartu, dosanya 99 kartu. Lalu ketika mau mengeluarkan kartu ke 100, Allah bertanya kepadanya, apakah engkau punya amalan kebaikan yang bisa mengalahkan 99 kartu? Lemes hambanya. Ya Allah, 1 banding 99. Nah, saat itu hamba masih pakai akal itu. Ya nggak bakal menang lah 1 kartu lawan 99. Kan pakai akal kan berarti. Tapi Allah tidak mengajarkan hamba untuk memahami syariat itu hanya dengan sekedar akal, tapi menggunakan iman. Apa kata Allah? Tidak, engkau miliki 1 kebaikan. Coba diingat. Dia mengatakan, enggak ada kebaikan wes, pasrah sudah wes. Mau dilempar ke neraka wes, pasrah sudah. Akhirnya Allah keluarkan 1 kartu, tampakkan kepadanya 1 kartu la ilaha illallah, kalimat tauhid. Artinya engkau masih punya iman dalam hatimu. Allah letakkan 1 kartu itu di neraca yang lain, dan 1 kartu itu mengalahkan beratnya timbangan 99 kartu. Dan ini menunjukkan agungnya tauhid dan agungnya buah dari tauhid, sehingga orang ini masuk surga. Begitu pula Nabi SAW bersabda, semua umatku pasti akan masuk surga yang apabila dalam hatinya terdapat keimanan sekalipun sebesar biji dzarrah, sekalipun sedikit. Makanya mau seperti apa kehidupan kita, jangan gadaikan iman dan Islam hanya untuk kehidupan dunia. Ingat bahwasanya kehidupan dunia sementara, wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kemudian yang ke-10, terakhir nih. Oh, ini closingannya bagus nih. Fadilatus sabri al haqqi. Keutamaan sabar di atas kebenaran. Karena siapapun yang menempuh jalan kebenaran pasti ada ujian, benar nggak? Iya, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia menyangka ketika mereka mengatakan kami beriman, kemudian Allah tinggalkan begitu saja dan Allah tidak berikan ujian kepada mereka? Enggak. Allah tidak biarkan kita sekedar beriman tanpa ujian. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Orang-orang sebelum mereka yang beriman, Allah berikan ujian kepada mereka. Allah ingin tahu siapa di antara mereka yang imannya benar dan siapa di antara mereka yang dusta dalam imannya. Artinya kita mengikuti sunnah, berbuat kebaikan, pasti ada yang mencela, betul nggak? Pasti ada yang membenci. Tapi tetaplah berada di atas jalan sunnah. Kenapa? Karena sesungguhnya siapa yang rasa lelahnya dalam keadaan mempertahankan sunnah, maka sungguh ia telah berhasil, sukses dunia akhirat.
Dan barang siapa yang rasa lelahnya di atas kemaksiatan kepada Allah, faqad halaka, kata Nabi, maka sungguh ia telah rusak, maka sungguh ia telah hina, maka sungguh ia telah binasa. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kita di atas kebaikan, memberikan kesabaran kepada kita di atas ketaatan. Karena ketaatan itu butuh sabar, menjauhkan diri dari maksiat butuh sabar, ketika tertimpa musibah juga butuh sabar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.